seorang partisipan yang selalu gagal dalam pernikahannya. Sudah menikah 5 kali dan anehnya, para istri tersebut selalu terserang penyakit aneh. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Dadang, kelahiran tanggal 15. Telah gagal menikah sebanyak 5 kali. Menurut pengakuannya, tubuh Dadang didiami sosok makhluk gaib yang menyebabkan istrinya selalu sakit-sakitan. Karma baik atau karma buruk yang akan menimpa Dadang. Jadi saya melihat di sini Pak Dani adalah sosok flamboyan. Kalau bisa dibilang adalah kayak Don Juan gitu loh. Gitu loh, sosok yang walaupun dengan tubuh mungilnya, kemudian tapi ketika dia berbicara, saya mendengarkan suaranya bisa, kalau seorang perempuan bisa kelepek-kelepek gitu. Kasihan Pak, jangan Pak. Udah stop Pak. Stop. Kasihan ularnya Pak. Udah. Udah Pak. Udah. Pak. Nah. Kurang aja lu. Aku akan membalas kebaikan. Tika. Maaf mas. Kita makan siang bareng yuk. Maaf mas, aku nggak bisa. Aku ada janji sama pacar aku. Kamu tuh nggak perlu sampai harus gininya. Gak apa-apa, Tik. Biar dia tahu. Dan biar dia nggak deketin kamu lagi. Jangan pernah gangguin Tika lagi. Ular! Ular! Tolong! Ular! 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 Ular di sini. Tadi ada ular di sini, Tik. Gak ada. Yaudah, kita pergi yuk. Lu ya? Siapa kamu? Aku adalah yang pernah kamu tolong beberapa hari yang lalu. Aku di sini ingin berterima kasih. Tapi mau apa? Kamu tidak perlu takut. Aku akan menjagamu. Aku mencintaimu. Aku ingin selalu bersamamu. Tika. Aku minta maaf ya soal kejadian kemarin dengan Mas Budi. Gak apa-apa, justru aku yang harusnya makasih kamu udah nolong aku. Sebenarnya aku juga udah nggak tahan kok sama dia. Sekarang Mas Budi kasar. Dan saya merasa di sini, apakah kamu pernah melakukan satu ajian-ajian atau pernah pergi mengunjungi seorang yang pintar, orang pintar atau dukun kemudian menggunakan sesuatu? Dulu sih enggak, belum pernah. Waktu awam banget gitu, enggak tahu yang begitu-begituan. Dan yang nikah pertama, ya itu pun ya diketemukan lah, itu bukan ini. Aku nggak nyangka banget kalau aku bisa jadi istri kamu. Makasih ya Mas. Justru harusnya aku yang makasih, kamu udah mau jadi istri aku. Aku senang karena perempuan ular itu nggak lagi menggangguku. Semoga dia nggak datang lagi. Dani, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menikah dengan perempuan itu? Kamu itu milikku. Aku nikah sama dia karena aku cinta sama dia. Sekarang mendingan kamu pergi. Mas, kamu kenapa Mas?
Aku tidak akan keluar dari perempuan ini. Keluar kamu dari tubuh wanita ini. Apa kamu? Keluar, keluar. Aku tidak akan keluar sebelum Dani menceraikan perempuan ini. Perempuan ular ini sudah lama mengikuti kamu. Iya, Mbah. Aku akan masuk dalam tubuhmu, Dani. Keluar kamu dari tubuh laki-laki ini. Aku tidak akan keluar dari tubuh ini. Mbah, ini apa, Mbah? Itu adalah perempuan ular yang aku penjarakan dalam tato. Dan jangan pernah sekali-kali kamu memanggilnya keluar. Memangnya apa yang terjadi kalau aku memanggilnya keluar, Mbah? Kalau dia sudah keluar, dia tidak akan pernah bisa dipenjarakan lagi. Perasaan toko udah buka dari pagi. Orang lewat juga banyak. Kenapa nggak ada yang beli satu? Ada setan! Tuh, ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada apa, Mas? Mas, Mas! Mas! Datang orang, Mas. Setan. Kapan gue bisa kaya? Kalau toko ini sepi terus. Keluarkan aku dari sini. Aku akan membantumu menjadi kaya. Gak! Mas, dari tadi toko kita sepi kayak gini. Memangnya nggak ada apa warga yang belanja di toko ini, Mas? Belum. Uang kita tuh udah mau habis. Toko ini tuh nggak menghasilkan apa-apa. Tika, sabar Tika. Aku kan lagi usaha biar toko ini menghasilkan. Pengertiannya dong. Hai Tik, Mas Budi, kita jalan nih. maaf Mas, aku nggak bisa. Karena sekarang aku udah punya suami. Mas Dani, Gila, gila. Daripada kamu di sini. Pergi. ayo Mas Budi kita pergi. Tadi aku Tiga. cuma bercanda kok. Mana? Tika, ini istri aku. Ayo Mas, kita pergi. Tika! Tika! Ajar! Dani, ayo keluarkan aku dari sini. Akan aku hajar Budi. Aku nggak mau! Lu tuh nggak ada apa-apanya. Maju! Perempuan ular, cepat keluar! Baik, Dani. Tolong! Dari proses istri yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 itu diceraikan atau Diceraikan. diceraikan? Aku nyesel Mas nikah sama kamu. Kenapa kamu kasarin aku, Mas? Si Nanya, aku kayak gini karena kamu udah selingkuh sama Budi. Aku sama sekali nggak selingkuh, Mas. Percaya, Mas. Aku nggak selingkuh. Dia sudah berbohong. Istrimu itu tidak menghormatimu. Jangan bohong ya. Aku lihat sendiri kamu selingkuh sama Budi. Aku udah nggak tahan, Mas, nikah sama kamu. Aku minta cerai sekarang. Kamu tidak boleh menceraikannya, Dani. Aku butuh dia untuk ditumbalkan. Apa maksud kamu?
Aku akan menjelaskannya. Sekarang kamu ikut aku. Kamu bisa kaya, asalkan kamu mau menikah denganku. Aku mau menikah denganmu. Pokoknya aku nggak mau hidup susah kayak gini. Aku bisa memberikanmu apa saja. Tapi bagaimana dengan nasib Tika? Apa aku harus menceraikannya? Jangan! Salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan itu adalah dengan menumbalkan istrimu sendiri. Setelah itu, kamu boleh menikah lagi dengan perempuan lain. Asalkan kamu mau menumbalkannya. Mereka tidak akan mati. Tetapi aku butuh energi dari mereka. Mereka hanya akan sakit yang aneh setelah kamu menumbalkan mereka. Baiklah. Terus sekarang aku harus bagaimana? Kamu harus tidur denganku di bawah pohon ini. Hah? Tidur sama kamu di bawah pohon ini? Iya. Sekarang, tutup matamu. Buka matamu. Di mana ini? Ini adalah istanaku. Setelah menikah denganku nanti, kamu bisa memiliki ini semua. Aku nggak sabar untuk memilikinya. Tapi ada persyaratan awal agar kamu bisa memiliki ini semua. Apa itu syaratnya? Kamu harus menemani aku tidur selama 14 hari di sini. Hanya itu. Aku pasti penuhi persyaratannya. Itu hanya persyaratan awal. Apapun persyaratannya, pasti aku penuhi. Yang penting, aku kaya raya. Tadinya saya ngantar temen, gitu kan. Saya dikasih. Saya minta buat kalau bahasa Sunda mah kedunyaan lah gitu. Cuman saya katanya sudah ngerjainnya dari tanggal 1 Mulud sampai tanggal 14 gitu kan. Nah itu pernah saya ngelakukan 14 hari itu. Pak! Bapak! Tika? Tika? Kenapa badan kamu bentol-bentol begini? Tika juga nggak tahu, Pak. Tika menderita penyakit ini semenjak Tika menikah dengan Mas Dani, Pak. Kamu sudah coba ke dokter? Sudah, Pak. Tapi nggak ada perubahan. Malah badan Tika jadi bentol-bentol dan luka seperti ini, Pak. Mana suami kamu? Hah? Terus kenapa kamu bawa tas sebesar ini? Mas Dani udah nggak pulang ke rumah, Pak, 2 minggu yang lalu. Loh, kamu ini kan istrinya. Kenapa dia memperlakukan kamu seperti ini? Bentar. Kayaknya baunya dari rumah Pak Yadi nih. Iya nih. Coba kita samperin aja. Assalamualaikum. Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Yadi. Assalamualaikum, Pak Yadi. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Ada apa ya? Saya mencium bau bangke dari rumah Bapak nih. Iya nih. Tika, kok kamu bentol-bentol gitu? Bau lagi. Sebaiknya kamu pergi dulu dari kampung ini sampai sembuh. Aku nggak mau pergi dari rumah ini. Lagi pula, penyakit aku ini nggak nular kok. Tapi kalau kamu terus-terusan di sini, tetangga lain bisa mabok. Ayo pergi. Pergi aja kamu. Ayo pergi. Pergi. Iya, Tika! Tika! Ya, Saya pesan telur 2 kilo ya sama mie instan 5 bungkus. Oh, iya. Saya juga beras 5 liter, minyaknya 2 liter. ya, satu. Beras sekilo, kopi sama susu ya, Mas. Tenang. Stok masih banyak. Saya siapin dulu ya. Sebentar ya. Saya tambah sama ini 2 Oh iya. bungkus ya. Ini pesanan punya ibu. Dani, kemana aja sih? Kok belum kan tokonya tutup terus? Ada aja, saya lagi ada urusan. Ini aja baru pulang buka toko. Oh iya, makasih. Udah pas ya? Iya. Wah, akhirnya banyak banget pelanggan yang pesen barang-barang di tokoku. Permisi, Mas.
berasnya masih ada? Mas Dani. Kok bengong sih? Iya, Berasnya masih ada nggak? Kalau ada, aku mau beli 2 liter ya. Ada. Maaf, abisnya Nendila ke warung cantik banget. Mas Dani bisa aja deh gombalnya. Sebentar saya siapin ya. Iya. Berasnya 2 liter. Pesugihan kamu sudah mulai bekerja, Dani. Sekarang tinggal menunggu uangnya terus bertambah. Mas Dani. Mas kenapa? Gak apa-apa. Saya lagi banyak pikiran aja gini. Mas, kamu tuh kemana aja sih? Tika, kamu kenapa sih? Aku bau banget. Aku juga nggak tahu, Mas. Mas, kamu ngapain deket-deket sama dia? Aku gak ada apa-apa sama dia. Dia itu cuma beli beras. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu, Mas. Permisi, Mbak Tika. Mas, Jauh-jauh ya? Ini apa sih? Kamu udah bikin aku malu. kok kamu jadi marah-marah sama aku, Mas? Aku udah muak sama kamu. Dan sebentar lagi aku akan menikahi Dila dan menceraikan kamu. Apakah sebelum terjadinya perceraian Bapak sudah punya backup plan belum? Belum. Cerai baru ketemu yang baru. Iya. Dari! Dasar lelakinya tuh malu. Beraninya kamu mau menceraikan anak saya. Sejak kapan Bapak ikut campur urusan rumah tangga saya? Tika itu anak perempuan saya. Jadi saya merasa ikut campur. Rasain. Siapa kamu? Pergi kamu dari sini, atau aku bunuh kamu. Saya akan pergi. Awas kau. Pak! Mas, kamu apa-apaan sih? Kamu apain bapak aku, Mas? Gak usah banyak tanya kamu. Kamu juga pergi dari sini. Mas, aku ini lagi hamil, Mas. Aku nggak peduli. Pergi. Baik, kalau memang itu mau kamu, aku akan pergi ke rumah bapak. Anak sakit. Istri yang kedua normal, nggak terjadi apa-apa. Cuman sama anak saya yang bawa dari sana gitu kan, sering nangis tiap malam. Kan waktu itu saya buka toko kelontong gitu kan. Tiap malam jam 11 sampai jam 2 itu nangis tiap malam. Aduh, sayang, diemin nak ya. Aduh, nak, jangan nangis dong. Ini udah malam, nak. Ya, diemin nak ya. Tidak. Kenapa sih si Ani nangis terus? Hah? Kamu itu kan ibunya. Masa nggak bisa tidurin anaknya? Mas, aku tuh udah usaha supaya Ani tuh diam, tapi dia tetap aja nangis. Gimana aku bisa tidur? Tidur dulu. Sayang, diemin nak ya. Udah nak, pintar. Dani, Ada apa kamu muncul di hadapan? aku ingin kamu menumbalkan anakmu agar kamu pertama kaya. Tidak. Aku tidak mungkin menumbalkan anakku sendiri. Aku akan tetap mengambilnya. Kamu tidak bisa menghalangi aku. Tidak. Tidak. Dia sadar. Ani. Bangun, nak. Bangun, nak. Tega banget ya si Dila udah ngebunuh anaknya sendiri. Iya, padahal anaknya masih kecil kan.
Kalian yakin kalau dia bunuh anaknya? Yakin lah, barusan ada polisi yang nyariin dia. Selamat siang. Selamat siang. Permisi. Permisi. Apa Anda Ibu Dila? Iya, saya sendiri. Ada apa ya Pak ya? Gini Bu, menurut laporan warga, Ibu telah melakukan pembunuhan terhadap anak Ibu sendiri. Ini surat penangkapan untuk Ibu. Saya nggak mungkin ngebunuh anak saya Pak. Saya nggak tahu tiba-tiba anak saya udah meninggal Pak. Ibu ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah itu Ibu akan ditahan untuk proses penyelidikan. Nggak, saya... Mari berhenti Bu, jangan coba kabur. Mas! Pak, sebentar Pak, sebentar Pak. Tahan dulu sebentar Pak. Iya, tenang. Ini ada apa Pak? Kenapa istri saya dibawa? Emang dia salah apa Pak? Maaf Pak, istri Bapak kami tangkap karena tersangka pembunuhan. Bawa dia. Ayo, ikut kami. Mas tolongin aku Mas. Aku nggak mungkin ngebunuh anak kita Mas. Mas, Oh, Pak, ayo, bawa aja Pak. Mas, kami hanya menjalankan tugas saja. Mas, Ayo Pak, aku, ikut kami. Mas. Jangan menghalangi, ayo Bu. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, badan kamu panas banget sayang. Aku harus telepon Mas Dani sekarang. Halo, Mas? Mas? Halo? Telepon ke siapa kamu? Tadi aku telepon Mas Dani, Pak. Aku mau minta uang. Lia sakit, Pak. Aku udah gak pegang uang, tapi Mas Dani gak kasih aku uang lagi, Pak. Terlaluan. Bapak mau bikin perhitungan sama suami kamu. Saya tidak menyangka kalau bapaknya istri pertama saya yang saya ceraikan dendam kepada saya. Dani itu sukses karena memelihara perempuan ular. Kalau benar seperti itu, saya tahu cara mengusirnya. Kamu tahu? Ya. Dulu nenek saya pernah cerita kalau manusia ular itu takut dengan garam kasar. Malam ini juga Dani bersama perempuan ular itu kita usir dari kampung kita. Ya, oke. Ayo. Tidurlah denganku, Dani. Apapun yang kau mau, perempuan. Yang aku minta, berikan kan kepadaku. Asal aku bisa. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Dekatlah. Kamu kenapa? Aku usir mereka. Apaan kalian terus-terus rumah saya? Gak punya sama Tantun? Karena kamu sudah melakukan pesugihan. Siapa? Siapa? Saya. Saya bilang. Kenapa? Takut? Takut kedua kamu terbuka? Apa maksud Bapak menghasut keluarga seperti itu? Kamu sudah menelantarkan anak cucu saya. Kamu yang tidak punya peri kemanusiaan. Kamu sudah pakai persudahan dengan aku. Apa buktinya? Yang ada kalian semua sudah nuduh saya sembarangan. Itu perempuan ularnya. Ayo. Lempar garam, lempar. Jangan sampai dia lolos. Cepat. Tiram garam. Cepat nggak usah ketemu. Jangan sampai dia lolos. Lempar garamnya. Akhirnya aku keluar. Terima kasih, Dani. Kamu telah menyelamatkan aku. Bagaimana keadaanmu? Aku lemah sekali. Aku bisa mati. Jangan. Kamu jangan mati. Nanti siapa yang bisa bikin aku kaya? Biarin kau mati. Tapi bagaimana sekarang? Kita nggak mungkin pulang ke rumah.
Aku butuh tumbal seorang nyawa Tumbal? agar kekuatanku kembali pulih. Tapi apa hal keluargaku? Tumbal itu bisa dari orang lain, tapi aku butuh tubuhmu. Basuh, basuh. Basuh. Dia yang akan jadi tumbal. Ular! Jangan! 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 Bagaimana? Kamu kan sudah mendapatkan tumbal. Aku merasa kekuatanku suat. Terus apa yang harus aku lakukan? Kamu jualan bakso dengan gerobak bakso itu. Akan kubuat nanti banyak yang membeli bakso. Baiklah, kalau itu bisa buat aku kaya raya. Perempuan ular itu benar-benar membuat apa yang saya lakukan memberikan keuntungan buat saya dengan mudah. Saya cepat menjadi kaya dengan bekerja apa saja. Bang, satu ya. Jangan pakai sambal. Jangan pakai sambal, tapi Iya. siomay ya pakai ya. Pak, pakai dah boleh. Pokoknya jangan terlalu banyak ya. Loh, itu kan gerobak bakso Masku. Mau beli bakso, Mbak? Mau baksonya aja tuh pakai mie? Loh, ini kan gerobak bakso suami saya. Kenapa masih dagang? Mana suami saya? Suami Mbak? Suami Mbak nggak jual gerobak ini sama saya. Gak mungkin, suami saya nggak mungkin jual gerobak ini. Pasti kamu maling kan? Mbak, dengar dulu, saya beli gerobak ini, Mbak. Pasti kamu maling. Ini maling gerobak suami saya. Ini pasti maling ini. Ngaku aja. Ngaku aja. Saya mau kalian bawa perempuan ini ke sekolah. Sekarang! Apa ini? Bukan saya nggak salah. Dia ada maling. Aduh. Saya bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu cepat dan bisa membeli rumah lagi. Rumah dijual dengan uang dari perempuan ular. Saya bisa beli rumah ini. Cantik juga cewek ini. Permisi Mbak. Iya Mas, ada apa ya? Saya Dani. Apa betul rumah itu dijual? Tahu saya sih memang dijual Mas, tapi harganya mahal banget. Nggak masalah. Berapapun akan saya bayar. Perempuan ini cocok untuk kamu jadikan istri selanjutnya. Dekati dia. Baik. Akan saya lakukan. Mas, ngomong apaan ya? Enggak Mbak. Sepertinya saya akan beli rumah itu. Sekalian ketemu sama orang tua kamu. Orang tua aku Mas. Iya. Sekalian melamar kamu. Pak, kita bener nggak apa-apa tinggal di sini. Ngapain kamu takut? Lia itu anaknya Dani. Jadi kamu punya berhak untuk di sini. Kamu memang sudah bercerai, tapi kan belum ada pembagian harta gono gininya. Ya udah Pak, kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Iya. Ular, Pak. Tika, ada apa Tika? Ada ular Pak. Di mana ularnya? Itu Pak. Lihat tuh, si Atin dideketin cowok lain. Masa lu nggak cemburu? Makasih loh Mas sudah ngajak aku jalan-jalan. Ya sama-sama. Bye. Dadah. Ayo kita hajar. Ayo. Woi. Apa-apaan? Ayo bangun lu, Pak. Apa-apaan sih kalian? Pergi saya, pergi. Atin,
Kamu mau kan jadi istriku? Baru keluar dari rumah 1 minggu udah punya beberapa orang bahasa. Rumah baru lagi. Calon mertua. Jangan pernah kamu deketin anak saya, Atin. Meskipun kamu sudah sukses, tapi saya tahu kamu bukan laki-laki yang baik. Cepat hipnotis dia. Kekuatanku tidak bisa bekerja untuknya. Bisa jadi dia adalah keturunan dari keluarga kerajaan. Apa yang harus aku lakukan? Ambil rambut dari orang yang baru saja kecelakaan. Dan kamu bisa membuat ibunya menyukai kamu. Hei, Mas Dani. Kamu mau kan nikah sama aku? Apa-apaan ini? Orang segala lagi. Dasar! Perempuan ular keluar. Bantu aku. Kamu makan rambut korban kecelakaan tadi. Orang yang berbicara kepadamu akan menuruti kamu. Ibu mengizinkan aku menikah dengan Atin. Ya, Ibu setuju. Menikahlah secepatnya. Atin akan saya jadikan tumbal berikutnya. Dengan menghisap energinya, saya semakin kaya. Tetapi ada masalah saat saya menikah dengan Atin. Selain itu, bapaknya Tika terus-menerus mencari informasi keberadaan saya. Dan pernikahan saya dengan Atin berantakan. Gue tiba-tiba gatel ya? Hah? Rasakan, Dani. Aduh, ini kenapa sih? Perempuan ular, cepat keluar. Ada seseorang yang mengirim santet kepadamu. Kirim balik santet. Ajar. Yang Roy lihat, kenapa sih ada hubungan dengan misteri atau mistis kah atau apa sih? Misteri tongkat sakti di sini sebenarnya. Wih. Kalau Roy bilang. Emang Bapak kedukun-dukun? Hah? Aku minta maaf. Nanti kita coba lagi. Kok aku mendadak kayak begini ya dengan Tika? Dulu aku tidak mendapatkan masalah apa-apa. Kamu pasti bingung. Kenapa mendadak loyo? Itu karena energimu sudah terhisap habis saat kita berhubungan. Tapi kamu masih bisa pulih. Asalkan kamu berikan aku tumbal. Aku nggak bisa. Aku nggak mau lagi diusir kayak dulu. Berisik banget sih. Ah! Kamu ambil keris ini. Kamu taruh keris ini di bawah bantal ketika kamu hendak berhubungan pada. Benda itu tidak berfungsi padamu dan karena yang kamu butuhkan adalah memberikan tumbal kepadamu. Mau kemana kita, sayang? Nggak tahu, serah kamu aja. Ada! Ah, Mas Dani. Siapa laki-laki? Apa yang kamu lakuin di belakang aku? Tadi. Dan kamu harus tahu, dia itu istri aku. Oh, jadi ini laki-laki yang bisa muasin kamu. Kurang ajar! Diam! Diam! Kamu masih belain dia? Iya. Kamu nggak punya hak. Kamu udah selingkuh di belakang aku. Aku bisa jelasin, Mas. Aku nggak butuh penjelasan. Dani, aku ingin kamu menumbalkan seseorang untukku agar kekuatanku bertambah. Jadikan laki-laki itu sebagai tumbal. Laki kurang ajar. Kenapa kamu? Kamu hamil? Anak siapa ini? Hah? Anak kamu, Mas. Ini anak kamu. Bohong! Aku sudah dapat tumbal. Paul, sekarang kamu harus layani aku. Biar kamu tahu betapa perkasanya aku. Sini. Tika dan bapaknya terus-menerus mengejar saya demi mendapatkan kekayaan saya. Tetapi saya tidak peduli dengan mereka.
Dari mana kalian tahu rumah ini? Nggak penting kami tahu dari mana. Yang penting sekarang adalah tanda tangani surat penjualan rumah ini. Ya. Aku nggak akan pernah tanda tangan karena aku nggak akan pernah ngejual rumah itu. Lebih baik saya pergi. Ada apa ini ya, Mas? Tika ini masih istrimu. Jadi selama ini kamu udah punya istri? Punya anak? Dan punya rumah juga? Bukan cuma satu. Istrinya 2. Tega kamu nganterin aku. Sekarang aku mau kita cerai. Atin! Puas! Aku sangat puas dengan ini, Mas. Ini adalah ulah kamu sendiri. Aku nggak ikhlas. Aku nggak terima diperlakukan seperti tadi. Lalu kamu aku bagaimana? Buat mereka semua celaka. Terutama Atin. Atin nyesel, Bu. Udah milih suami yang salah. Sudah, semua itu pasti ada hikmahnya. Tapi Atin udah ngecewain Ibu. Pasti Ibu malu kan punya anak yang rumah tangganya berantakan. Enggak, Ibu nggak malu kok punya anak seperti kamu, Atin. Ular! Ayo Bu, kita kabur. Bapak penasaran. Apa yang dilakukan Nadi dengan perempuan itu di dalam? Ada apa di dalam? Dorong itu. Apa ini, Pak? Nggak tahu. Dari tadi orang di dalam teriak-teriakan kata ada ular di dalam. Tapi pintunya nggak bisa dibuka nih. Udah, kita dobrak aja, Pak. Ya. Satu, dua, tiga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pasti ulahnya Dani. Karena Dani sakit hati. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu? Kalau tahu penyakitan kayak gini, aku nggak mungkin nikahin kamu. Aku juga nggak tahu. Aku udah pergi ke dokter, Mas. Tapi nggak ada yang tahu apa penyakit aku. Alasan? Jangan-jangan kamu nikah sama aku karena kamu pengen kekayaan aku, iya kan? Sekarang kamu pergi dari sini. Aku mau tidur. Ih. Aku sudah menyerap semua energi Anda. Sekarang cepat kamu tidur diam. Apa? Aku harus tidur sama dia dengan keadaan seperti itu. Iya, betul. Cepat lakukan. Hal yang tak pernah mungkin saya percaya adalah bahwa sosok perempuan ular itu hamil dan melahirkan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kenapa kamu? Hah? Sepertinya aku ingin melahirkan. Apa? Melahirkan? Kamu udah melahirkan. Tapi kenapa bayinya bersisik? Berikan dia arti. Karena dia bukan ular sepenuhnya. Dia adalah bagian dari manusia dan ular. Jadi dia perlu aksi dari manusia. Iya, Anggi pasti bisa memberikannya. Mas, anak siapa itu, Mas? Bersisik. Mas pun bersisik, Mas. Kamu bisa lihat bayi. Sekarang tolong aku. Susuin anak ini. Nggak mau, Mas. Lihat, Mas, badannya bersisik. Cepat susuin anak ini. Nggak mau. Daripada anak ini mati. Takut, Mas. Ah. Siapa kamu?
Kenapa tiba-tiba sebesar ini? Kamu tidak perlu kaget. Dia bukan bayi biasa. Dia akan bertumbuh dengan cepat. Hah? Kemana anak itu? Biarkan saja. Dia sedang pergi mencari mangsa. Apa itu anak kecil diam di depan kuburannya? Dah, kulitnya bersisik. Dia habis makan ayam. Jangan-jangan dia anak siluman. Tolong! Anak siluman ular itu benar-benar membuat saya bingung sekali untuk menghadapinya. Dia mengalami pertemuan yang sangat cepat. Pak, tolong Ya, Bu. Pak. Ibu kenapa, Bu? Di rumah saya ada anak bersisik ular, Pak. Dari mana asal anak itu, Bu? Dia dibawa oleh suami saya, Pak. Sebaiknya kita cari Pak Ustadz. Karena bisa jadi anak itu anak siluman. Ah! Anak ini semakin menakutkan. Kamu harus rawat anak ini dengan baik. Karena dia mampu memberikan kekayaan lebih dari apa yang kau miliki sekarang. Ada apa ini ribut? Hah? Pasti ada penghasut. Anggi. Dasar perempuan penghasut. Mulut membusuk. Aku yakin bayi bersisik masih ada di rumah ini. Enggak. Mana bayi bersisik itu? Jangan percaya omongan orang ini. Perempuan ini busuk. Aku akan menghajar. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 49, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah menciptakan pasangan-pasangan itu sesuai dengan kualitas manusia tersebut. Dan janganlah kita mengharap mendapatkan pasangan yang sempurna. Padahal kita sendiri banyak kekurangan. Saya sendiri sangat tertampar dengan kehidupan saya yang selalu mengejar kekayaan tanpa mengingat akhirat. Padahal harta yang dibawa ke akhirat itu adalah amal ibadah kita. Semoga apa yang saya alami menjadi pelajaran kita semua. Bahwa dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah selamanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.